Halo semuanya, nama saya Martinus Wira dengan NIM 2121028. Dan saya Darren Galenta dengan NIM 2121036. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final atau PPh final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Jadi pajak penghasilan final ini merupakan pajak yang tidak diikutsertakan lagi dalam perhitungan pajak penghasilan berhutang tahunan. Objek pajak penghasilan final. Yang pertama, pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang kedua, pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang ketiga, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Yang keempat, pajak penghasilan atas hadiah undian. Yang kelima, pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang keenam, ada pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Yang ketujuh, pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Yang kedelapan, ada pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Yang kesembilan, ada pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang ke-10, ada penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Yang bukan objek pajak. Yang pertama ada bantuan atau sumbangan. Yang kedua ada warisan. Yang ketiga ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyetoran modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natural. Yang kelima, ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas atau PT, koperasi, yayasan atau sejenisnya. Yang ketujuh, ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Yang kedelapan, ada penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu. Wajib pajak dan yang bukan wajib pajak. Wajib pajak yaitu pegawai, pensiun, penerima pesangon, bukan pegawai, anggota dewan komisaris, dan mantan pegawai. Yang bukan wajib pajak, kantor perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional. Yang keempat, ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Dasar pengenaan pajak dan pemotongan PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar per bulan, bukan pegawai. Tarif PPh pasal 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak PKP yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Berlanjut ke tarif pengenaan pajak. Tarif PPh pasal 21 dengan ketentuan besar tarif adalah 5% untuk penghasilan sampai 50 juta per tahun, 15% untuk penghasilan 50 juta sampai 250 juta per tahun, 25% untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun, 30% untuk penghasilan 500 juta dan 5 miliar per tahun, 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar per tahun. Aturan terbaru dalam UU HPP. Selanjutnya, untuk WP yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Tata cara penyetoran dan pelaporan. Penyetoran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Namun sistem penyetoran ini memiliki kelemahan, yaitu karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Penyetoran dan pelaporan pajak melalui pemotongan atau pemungutan oleh pemungut dan pemotong. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Jadi,
Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan cukup membayar pajak berdasarkan surat pembayaran pajak terutang atau SPPT yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Pajak penghasilan bersifat final pasal 15. PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri. Penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan pengangkutan orang atau barang, termasuk penyewaan kapal dari yang pertama pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia. Kedua, pelabuhan di Indonesia keluar pelabuhan Indonesia. Yang ketiga, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan Indonesia. Keempat, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia. Pajak atas perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Subjek pajak dari PPh pasal 15 ini adalah perusahaan pelayaran penerbangan yang bertempatan kedudukannya di luar negeri, melakukan usaha melalui badan usaha tetap atau BUT, sementara yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan dari pengangkutan orang dan barang yang diterima oleh wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri yang melakukan melalui usaha yaitu BUT di Indonesia. Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri. Subjek pajak dari PPh pasal 15 ini adalah perusahaan penerbangan yang bertempatan kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter atau sewa. Perjanjian charter meliputi semua bentuk charter termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik itu untuk orang atau barang. Sementara yang menjadi objek pajak yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter, dan pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Pajak penghasilan atas penghasilan bersifat final pasal 4 ayat 2 UU PPh. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lain sebagainya. Objek pajaknya yaitu yang pertama bunga deposita, 2 hadiah, 3 pengalihan harta atas sewa tanah atau bangunan, dan keempat penghasilan tertentu lainnya. Kategori PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 1. PPh pasal 4 ayat 2 dipotong sendiri. Yang kedua, PPh pasal 4 dipotong oleh pihak lain. Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SPI. Objek dan tarif atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dikenakan PPh final sebesar yang pertama 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Pemotongan PPh. Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto adalah yang pertama bank pembayar bunga, kedua dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, dan bank yang menjual kembali sertifikat BI kepada pihak lain yang bukan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan dan bukan bank wajib pemotong PPh atau diskonto SBI tersebut. Pajak penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya. Besar pajak yang dikenakan adalah 0,1% dari jumlah
bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Pengenaan pajak penghasilan dilakukan dengan cara memotong yang dilakukan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara perdagangan efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Pajak penghasilan atas bunga obligasi. Sesuai dengan ketentuan dalam PP 91/2021, penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu BUT, dikenai PPh bersifat final. Adapun tarif PPh bersifat final tersebut sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak PPh. Pajak penghasilan atas persewaan tanah atau bangunan. Tarif PPh final dikenakan atas persewaan tanah atau bangunan ialah sebesar 10%. Sementara itu, DPP atas objek penghasilan ini senilai jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Untuk penyedia jasa memiliki SBU dikenai tarif PPh final sebesar 2,65%, sementara penyedia jasa tidak memiliki SBU yang dikenakan tarif lebih tinggi, yaitu 4% PPh final atas usaha jasa konstruksi, dihitung dari mengalihkan tarif dan dasar pengenaan PPh. Pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan bahwa atas dividen yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri akan dikenakan potongan pajak sebesar 10% dari jumlah bruto dan penghasilan tersebut bersifat final. Surat pemberitahuan masa dan bukti pemotongan. Bukti pemotongan pajak penghasilan yang selanjutnya disebut bukti pemotongan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang bersamakan yang dibuat oleh pemotong pajak penghasilan sebagai bukti atas pemotong pajak penghasilan yang dilakukan dengan menunjukkan besarnya pajak penghasilan yang telah dipotong. Sekian dari kami, terima kasih.